Oke guys, benarkah Indonesia akan membuat pesawat pejuang I-22 gambaran keseluruhan reka bentuk Info Global Indonesia? Ada di dalam video ini guys. Ayo kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, apa kabar semua kalian? Saya mendoakan dan mengharapkan kalian supaya sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik, dan juga sentiasa kalian dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Oke, pada kali ini terkait dengan alutsista ataupun teknologi-teknologi militer yang ada di Indonesia. Ini bagaimanakah pada saat ini? Yang kita ketahui guys, kekuatan militer Indonesia itu kini berada di ranking yang ke-13 dunia. Dan kalau di Asia Tenggara ini masih lagi berada di nomor 1 dunia ya. Jadi di dalam video ini sebenarnya Indonesia telah membuat pesawat-pesawat sebelum ini, pesawat-pesawat tempur ataupun melalui PT Pindad, PT Dirgantara telah membangunkan teknologi-teknologi yang canggih buatan anak bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi kita simak di dalam video ini apakah kemampuan generasi pesawat pejuang I-22 di dalam video ini nanti untuk kita rumuskan di akhir video ini. Nah, saya akan memberi sedikit komen dan juga reaksi terhadap apa yang selama ini telah dilakukan dan di dalam video ini juga. Dari mana channel ini guys? Channel ini daripada channel Supaya Tahu. Kepada kalian yang baru ketemu dengan channel ini, kalian support dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen juga untuk perkembangan channel Supaya Tahu ini. Oke, judulnya ialah 4.5 generasi pesawat pejuang I-22 gambaran keseluruhan reka bentuk Info Global Indonesia. Ayo guys, tanpa berlama-lama kita simak dulu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia hingga saat ini belum mampu membuat dan memproduksi pesawat tempur sendiri di dalam negeri. Walaupun tercatat ada beberapa rencana untuk mengembangkan secara mandiri pesawat tempur, seperti rancangan pesawat tempur generasi 5 yang dirancang dan rencananya akan dikembangkan oleh Lapan. Rancangan pesawat tempur tersebut sudah muncul sejak tahun 2012 lalu, yaitu pesawat tempur Lapan Fighter Experiment. Selain itu, ada satu lagi pesawat tempur. Berarti perencanaan itu sudah lama, 2012, sekarang 2023 ya. Yang kini dirancang bersama dengan negara Korea Selatan, yaitu KF-21 Boramae, yang sayangnya andil Indonesia di proyek tersebut sedikit terombang-ambing tanpa kepastian karena beberapa permasalahan. Tidak berhenti di situ saja, Indonesia kembali memunculkan rencana pengembangan pesawat tempur lagi di tahun ini. Tidak dimunculkan oleh Lapan maupun oleh PT Dirgantara Indonesia. Kali ini, rencana pengembangan pesawat tempur muncul dari perusahaan swasta. Rencana pengembangan pesawat tempur tersebut dimunculkan oleh perusahaan swasta, yaitu Info Global Teknologi Semesta, atau lebih dikenal dengan Info Global Avionics. Rencana tersebut tidak mengagetkan lagi, karena memang perusahaan ini sudah berhasil mengembangkan beberapa sistem avionik yang digunakan dan dipasangkan di beberapa pesawat tempur milik Indonesia, seperti beberapa sistem avionik yang telah dipasangkan di pesawat F-16, F-5 dan Hawk. Selain bekerja sama dengan Kemenhan dan juga TNI untuk kebutuhan aplikasi pertahanan, Info Global juga tercatat bekerja sama dengan perusahaan nasional seperti PT Dirgantara Indonesia dan juga Pindad. Inilah pesawat tempur yang dimunculkan oleh Info Global Avionics. Sebenarnya PT Pindad dan juga PT Dirgantara nih guys juga telah membuat pesawat-pesawat buatan anak bangsa Indonesia ya, seperti CN235, CN295. Itu sebenarnya banyak sudah dikomersialkan ataupun dijual ke negara-negara jirannya. Cuma pesawat tempur ini saja yang mungkin belum ada terciptanya di Indonesia. Tapi perencanaannya itu sudah lama. Avionics, yaitu pesawat tempur I-22 Sikatan. Nah ini I-22 Sikatan pertama kali muncul di Indo Defense Expo and Forum 2022.
Kemunculan mock-up I-22 Sikatan cukup mengejutkan, karena sebelumnya, tidak ada kabar mengenai pesawat tempur ini. Info Global memamerkan mock-up pesawat tempur I-22 Sikatan di area outdoor Indo Defense. I-22 Sikatan direncanakan, nantinya menjadi pesawat tempur ringan multi-role, yang diproyeksikan bisa bersaing dengan pesawat sekelas KF-21 Boramae. Tidak jauh-jauh dari KF-21 Boramae, I-22 Sikatan direncanakan menggunakan teknologi sekelas pesawat tempur generasi 4.5. I-22 Sikatan direncanakan akan melalui 3 tahapan sebelum diproduksi massal, yaitu tahap pertama trainer aircraft, dan tahap kedua adalah fighter demonstrator, kemudian tahap ketiga atau terakhir adalah strike fighter aircraft. Direncanakan, prototipe I-22 Sikatan terrealisasi pada tahun 2025 hingga 2026. Walaupun target yang terlihat terlalu berat, kita hanya berharap proyek ini benar-benar berjalan, bukan hanya berhenti di pengembangan saja, seperti proyek yang sudah-sudah. 2023, 45, 2 tahun ke 3 tahun akan datang. I-22 Sikatan, makna dari penamaan pesawat tempur ini adalah I berarti perusahaan pembuat atau Info Global. 22 menunjukkan tahun peluncuran proyek ke publik atau tahun 2022. Dan Sikatan diambil dari nama burung. Kenapa harus diambil dari nama burung Sikatan? Karena burung Sikatan merupakan salah satu jenis burung yang mempunyai badan kecil, tetapi manuver terbangnya cukup luar biasa atau lincah. I-22 Sikatan dirancang akan menggunakan 2 engine, dan diawaki 1 hingga 2 pilot, dipersenjatai dengan senjata untuk pertempuran udara dan darat, dengan kemampuan manuver yang ekstrim. Ada 2 konsep varian I-22 Sikatan yang telah diluncurkan oleh Info Global, yaitu I-22 Sikatan dengan sayap canard atau sayap kecil yang biasanya berada pada samping kokpit pesawat tempur, sedangkan konsep yang kedua adalah I-22 Sikatan tanpa sayap canard. I-22 Sikatan dengan sayap canard memiliki rentang sayap atau wingspan sepanjang 9 meter, dan I-22 Sikatan tanpa sayap canard memiliki rentang sayap sepanjang 9,6 meter. Dalam proses perancangan, Info Global bekerja sama dengan perusahaan desain kedirgantaraan lainnya asal Indonesia, yaitu Vimana Litbang dan Rekayasa. Sedangkan fasilitas produksi ke depannya, direncanakan Info Global akan membangun fasilitas di kawasan Bandara Ngeloram, di daerah Blora, Jawa Tengah. Dengan ditampilkannya mock-up dan rencana pengembangan pesawat tempur I-22 Sikatan, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran kepada masyarakat Indonesia, bahwa sebenarnya, kita memiliki bakat dan pengetahuan desain kedirgantaraan lokal di dalam negeri. Kita doakan, semoga pesawat tempur I-22 Sikatan akan benar-benar direalisasikan dan tidak hanya menjadi wacana abadi yang entah kapan terwujud. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi saya ingin mereaksi sedikit terkait dengan video ini, yang mana ini mungkin perencanaan masa depan Indonesia ya. Akan melakukan 4.5 generasi pesawat yang akan digunakan dan dikeluarkan oleh Indonesia sendiri, oleh PT Dirgantara. Nah, jadi sebelum ini guys, sebenarnya Indonesia juga telah banyak membuat pesawat-pesawat ataupun sama ada pesawat komersial, multiguna, helikopter, adalah hasil buatan anak bangsa Indonesia melalui PT Dirgantara ya, PTDI kan. Nah, jadi sebelum ini pesawat seperti CN235, yaitu pesawat multiguna, itu sebenarnya juga ada digunakan oleh Malaysia dan dibeli daripada Indonesia. Ada juga pesawat Indonesia yang pesawat multiguna seperti CN295, CN235 ini dia selalu digunakan pernah digunakan juga ya oleh tentera Indonesia dan juga Malaysia ini untuk misi pencarian pesawat yang hilang MH370 Malaysia Islands yang lepas. Begitu juga dengan pesawat AirAsia yang juga tragedi di Indonesia itu juga. CN235 ini juga
ada melakukan pencarian berfungsi sebagai multiguna. Dan sebenarnya ada banyak lagi buatan-buatan di Indonesia ini, pesawat-pesawatnya. Tetapi di dalam video ini pesawat pejuang I-22 ini adalah gambaran untuk secara keseluruhan reka bentuk yang mungkin akan dibangunkan oleh Indonesia ya. Sekiranya masalah-masalah tertentu itu dapat diatasi. Nah, begitulah reka bentuk kemungkinannya. Jadi sebenarnya tidak mustahil guys, Indonesia ini dapat membangunkan pesawat-pesawat yang baru, karena Indonesia sebelum ini sejarahnya memang sumber daya alam dan teknologi yang ada di Indonesia, dan juga dia bekerja sama dengan semua negara-negara yang ada di dunia, terutama dengan Rusia terkait dengan militer ini, pembangunan alutsista dan sebagainya. Nah, jadi Indonesia memang kalau diikutkan ya, negara-negara besar itu pasti mampu sebenarnya untuk memproduksi ataupun membuat sendiri pesawat, kemudian menjualnya kepada negara jiran, karena Indonesia memang sumber daya alam dan juga dari segi dia punya kawasan perindustrian yang ada di PT Dirgantara itu telah lama, 10 ke 20 tahun lepas juga telah membangunkan banyak pesawat multiguna, pesawat komersial dan juga pesawat-pesawat lain. Kecuali pesawat tempur ini mungkin agak rumit dan sedikit memerlukan ketelitian dalam teknologi itu untuk dibangunkan di Indonesia. Jadi Indonesia adalah negara yang memang kaya dengan sumber-sumber yang ada untuk membangunkan sebuah pesawat. Ini tidak mustahil akan dilakukan di tahun-tahun yang mendatang oleh Indonesia. Oke guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Selepas ini saya juga akan membuat video terkait dengan pesawat-pesawat terkini Indonesia pada tahun 2003 itu, di video yang akan datang guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam persaudaraan. Assalamualaikum. Bye-bye.